Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video tugas mata kuliah Teknologi Produksi Tanaman berbasis pedesaan, pesisir, dan pulau-pulau kecil. Perkenalkan, nama saya Laude Ruslan dengan NIM G2A12405. Di video kali ini, saya akan membahas sebuah permasalahan ekonomi, yaitu kondisi pertanian di wilayah pedesaan, pesisir, dan pulau-pulau kecil dalam aspek sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan. Baik, langsung saja untuk wilayah pertama, yaitu wilayah pedesaan. Berdasarkan hasil wawancara di wilayah pedesaan yang terletak di persawahan milik Bapak Adi di Kelurahan Rangimeto, Kecamatan Rangimeto, Kabupaten Konawe Selatan. Dalam aspek sosial budaya, praktik bercocok tanam sudah menggunakan teknologi pertanian menggunakan alat traktor. Dengan adanya teknologi pertanian seperti ini, maka dapat membantu petani meningkatkan hasil panen dan kualitas produk, dapat membantu petani mengoptimalkan penggunaan air, pupuk, dan pestisida, kemudian dapat membantu petani mengelola lahan pertanian dan memonitor kondisi tanaman secara lebih efektif, dan kemudian membantu petani menghasilkan produk yang lebih beragam dan melimpah, dan kemudian dapat membantu petani meningkatkan kerja bersama. Dalam aspek ekonomi, adanya teknologi pertanian khususnya sarana pendukung bagi petani sawah seperti traktor secara ekonomis dapat membantu bagi petani sawah dalam meningkatkan hasil panennya. Hal ini dikarenakan ada beberapa keuntungan bagi petani sawah dengan penggunaan teknologi pertanian, seperti keuntungan dalam mengelola sawah yang dapat dilakukan dengan cepat sehingga luas sawah yang diolah akan mampu mencapai pada tingkat seluas-luasnya. Kemudian dalam aspek lingkungan, adanya teknologi dalam produksi tanaman pedesaan di persawahan dapat berkontribusi pada perlindungan lingkungan dengan cara mengurangi penggunaan pestisida dan pupuk kimia, serta melestarikan sumber daya alam dan meningkatkan kesehatan ekonomi. Selanjutnya untuk wilayah pesisir, berdasarkan hasil wawancara kepada Bapak Dirun sebagai pemilik perkebunan ubi kayu dan nenas di Kelurahan Nambo, Kecamatan Nambo, Kota Kendari. Dalam aspek sosial budaya, Bapak Dirun mengatakan praktik bercocok tanam masih menggunakan cara tradisional dengan tetap menggunakan tenaga manusia dalam setiap proses pengolahan perkebunan. Kemudian dalam aspek ekonomi, sumber pendapatan utama yaitu sebagai petani dengan penghasilan per bulan tidak menentu karena tergantung harga pasar yang masih belum mencukupi kebutuhan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah di wilayah pulau-pulau kecil. Berdasarkan hasil wawancara dari Bapak Ari selaku pemilik perkebunan Jambu Mente, dalam aspek sosial budaya, praktik bercocok tanam masih menggunakan cara tradisional. Dalam aspek sosial, penghasilan per bulan selain dari hasil perkebunan juga sebagai nelayan. Dalam aspek lingkungan, perkebunan Jambu Mente milik Bapak Ari, beliau mengatakan tidak menggunakan pestisida dan pupuk kimia, tetapi hanya dengan menggunakan perawatan perkebunan dengan cara membersihkan gulma pada saat musim berbunga sampai dengan musim panen. Selain itu, petani di pulau kecil memiliki kearifan lokal yang dapat membantu mereka beradaptasi dengan perubahan iklim dan lingkungan. Maka berdasarkan hasil wawancara tersebut, diperoleh hasil bahwa teknologi produksi tanaman penting peranannya dalam meningkatkan hasil pertanian. Namun, penerapannya di wilayah pedesaan, pesisir, dan pulau-pulau kecil banyak tantangan yang harus dihadapi. Faktor sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan merupakan hambatan yang signifikan dalam mengoptimalkan teknologi. Untuk mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan, diperlukan pendekatan yang holistik dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat di wilayah tersebut. Aspek sosial budaya, masyarakat yang khususnya berada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil seringkali kurang mendapatkan akses terhadap informasi dan pelatihan tentang teknologi pertanian modern. Penduduk di wilayah ini cenderung menggunakan praktik bercocok tanam tradisional, tetapi ada baiknya dilakukan berdampingan penyuluh kepada masyarakat terkait teknologi pertanian modern. Kemudian dalam aspek ekonomi, akses pasar yang terbatas mengakibatkan seringkali sulitnya hasil tanaman dipasarkan karena sulitnya infrastruktur yang kurang memadai. Hal ini menyebabkan harga jual rendah sehingga petani tidak termotivasi untuk menggunakan teknologi produksi yang lebih canggih. Dan yang kemudian dalam aspek lingkungan, penggunaan pupuk kimia dan inseksida kimia yang berlebihan dapat menyebabkan penurunan kesuburan tanah. Adapun solusi dari permasalahan ini adalah yang pertama, pemberdayaan sosial, memberikan pelatihan dan melibatkan tokoh masyarakat untuk memadukan teknologi dan kearifan lokal sehingga mudah diterima. Kemudian yang kedua, meningkatkan akses petani terhadap pembiayaan dan membangun infrastruktur pasar dan logistik untuk mempermudah distribusi hasil pertanian. Dan yang ketiga, menerapkan pertanian yang berkelanjutan seperti agroforestik dan menggunakan pupuk organik untuk menjaga kesuburan. Sekian dan terima kasih. Semoga video ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.